Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Kami persilakan yang masih ada di luar untuk memasuki ruangan kebaktian karena kita akan mulai kebaktian pada hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak supaya kita bisa memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari saya akan bacakan dari Mazmur 92 ayat 2 dan 3. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sidang kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, pujian bagi Dia. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya segalanya Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia
Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah berkorban untuk kami, telah mati untuk segala dosa-dosa kami, dan telah bangkit, yang memberi pengharapan pada hidup kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang begitu besar. Biarlah kami selalu memuji Engkau, mengucapkan syukur, dan hidup penuh pengharapan, sehingga damai sejahtera-Mu boleh menyertai kami setiap saat. Tuhan, pimpinlah waktu kebaktian ini. Biarlah puji-pujian kami menjadi nyanyian yang harum di hadapan-Mu. Biarlah hati kami yang rindu untuk mendengar firman-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku, jalan bagi hidupku, sehingga Engkau memberi pengharapan, memberi penghidupan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas semua anugerah yang begitu besar. Kami serahkan waktu kebaktian ini ke dalam tangan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang kami persilakan duduk kembali. Minggu ini adalah seminggu setelah Tuhan Yesus bangkit. Kalau kita mengingat dari cerita Alkitab bahwa minggu-minggu ini Tuhan Yesus sedang menguatkan para murid-muridnya yang terkaget-kaget karena Dia bangkit. Murid-muridnya yang lupa dengan firman-Nya yang sudah diulang-ulang Dia ajarkan. Tapi mereka masih terpuruk dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan rasa gentar yang mereka sudah alami, sehingga mereka lupa dengan anugerah atau kuasa Tuhan atas kebangkitan. Dan minggu-minggu ini Tuhan Yesus berusaha untuk memberi pengharapan kepada semua murid-muridnya, dan kemudian mereka boleh menjadi pembawa berita bagi kita semua. Ya. Mari kita pujikan nyanyian yang kedua, yaitu Betapa Agung dan Mulia dari nyanyian pujian nomor 77. Anugerah
kasih-Nya tak terbalaskan, kuasa-Nya tak terhenti. Dengannya mau dikalahkan, menanglah Al-Masih. Menanglah Al-Masih. Dengan kebangkitan Yesus Kristus, kuasa maut dikalahkan. Sengat maut dikalahkan. Dan pengharapan atas hidup yang kekal boleh dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Ya. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan membaca Alkitab dari 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 15 ayat 7, kita akan bacakan bersama-sama 2 kali. 2, 3. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Sidang kami silakan untuk duduk kembali. Ya. Dengan kebangkitan Kristus memberi pengharapan kepada murid-muridnya pada waktu itu, sehingga dia menunjukkan dirinya kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul. Nanti Pak Pendeta akan menguraikan dalam khotbah pada siang hari ini. Ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pujian waktu Tuhan. Ya. Di dunia ini waktu terus berjalan, ya. Sehari ditandai dengan terbitnya matahari dan juga dengan jam, dan kadang-kadang kita juga punya waktu sendiri-sendiri, rencana sendiri-sendiri. Tapi ingat saudara-saudara, Tuhan mempunyai waktu untuk saudara-saudara. Ingat itu, perhatikan itu. Tuhan punya waktu untuk saudara. Ya, mari kita pujikan waktu Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga yang maha mulia, Allah yang maha agung, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu ingin datang kepadamu untuk memuji nama-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur karena kami mempunyai Allah yang luar biasa, sangat mengasihi kami, sangat menyayangi kami. Bahkan Tuhan sudah rela mati bagi kami untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kami. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu terimalah rasa syukur kami, terimalah puji-pujian kami, terimalah sembah kami. Karena memang Engkaulah Allah kami yang layak kami puja, kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang memulihkan kesehatannya Tuhan. Baik Bapak Diakon Edi Hermanto, Bapak Susanto, juga bapak-bapak yang lain ataupun ibu-ibu yang lain atau saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan lemah tubuhnya saat ini. Biarlah Engkau sembuhkan mereka Tuhan, karena hanya dengan kekuatan dari Engkau mereka dapat disembuhkan. Tak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami kesedihan atau kesusahan. Biarlah Tuhan menghiburkan mereka semuanya. Saudara-saudara kami yang undur rohani, biarlah Allah Roh Kudus berkenan mengingatkan mereka, memberi semangat kepada mereka untuk kembali kepadamu Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat, damai sejahtera daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami juga tak lupa berdoa pada saat ini untuk kaum muda, remaja yang ada di gereja kami. Biarlah Tuhan juga memberkati studi mereka, pekerjaan mereka, juga secara khusus teman hidup mereka. Biarlah Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan bagi umat-Mu sekaliannya Tuhan. Biarlah Engkau memberkatinya segala kegiatan yang dilakukan oleh PKMP maupun PKRB. Terima kasih Bapak. Tak lupa juga berdoa untuk para senior kami yang ada di gereja ini, kiranya Tuhan memberkati, melindungi mereka sekaliannya, dan juga Tuhan biarlah Engkau tetap memberikan semangat kepada para senior kami untuk menjadi teladan bagi kami sekalian Tuhan, di dalam mengikut Engkau, di dalam beriman kepadamu. Terima kasih ya Bapak. Kami juga tak lupa berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia beserta dengan perangkatnya Tuhan, baik BPN, YBI, YRSBI beserta dengan lembaga-lembaganya. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekaliannya Tuhan, termasuk segala program yang mereka canangkan, biaya yang dibutuhkan, dan juga Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan lewat bidang masing-masing, lewat lembaga-lembaga yang ada, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kabar baik disebarkan kepada bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pimpinan bangsa kami mulai daripada Presiden beserta dengan para menteri, TNI, Polri, dan juga sampai dengan pemerintah daerah yang ada di bawahnya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk takut kepada Tuhan dan mengambil satu kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan daripada masyarakat Indonesia. Kami juga rindu Tuhan bangsa kami diselamatkan, dan biarlah Tuhan sendiri yang menolong bangsa kami supaya bangsa kami boleh bertobat,
dan mengenal Engkau sebagai Allah yang agung. Terima kasih Bapak, berdoa secara khusus untuk pemerintahan di mana kami tinggal, baik Cimahi pun Bandung. Kiranya Tuhan memberkatinya sehingga kami boleh bebas terus berbakti kepada Tuhan. Kami boleh mencari nafkah dengan baik karena kebaikan dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami memohon ampun atas segala dosa-dosa kami, atas kebodohan-kebodohan kami. Kami yakin dan percaya Engkau mau mengampuni dosa-dosa kami. Dan biarlah kami juga mau mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi terpujilah nama-Mu yang agung, dan biarlah Engkau sendiri yang memberkati Gembala sidang kami beserta dengan keluarga dan seluruh jemaat yang ada di Gereja Baptis Indonesia Cimahi ini. Terima kasih Bapa, semua doa kami yang sederhana ini kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Mr. Yono untuk doa syafaatnya. Kembali kita akan memuji Tuhan. Setelah kebangkitan, Tuhan kita mempunyai kuasa yang luar biasa. Membuktikan bahwa Dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan kuasa nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Saudara-saudara,
Sidang kami silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita masuk dalam persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Erliawan. Kami persilahkan. Pak Timbul bisa pimpin doa persembahan. Mari kita bersatu. Bapa dalam surga, Bapak yang maha baik, Bapak yang maha baik. Syukur dan terima kasih karena berkat dan kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai hidup kami. Ya syukur untuk berkat yang kami terima atas berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan, ucapan syukur itu Tuhan kami kembalikan bahkan kepadamu Tuhan persepuluhan kami Tuhan, biar Tuhan berkati bagi kemuliaan dan pelayanan gereja. Pujilah Tuhan di atas segalanya dan Kristus Yesus Allah kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudara untuk persembahan dan persepuluhannya. Biarlah Tuhan selalu memberkati kita dengan penghasilan, dengan berkat-berkat yang tercurah. Sebelum kita masuk dalam khotbah pada hari ini, yang berjudul dari skeptis menjadi optimis, kita akan siapkan dengan penyanyian pujian dari Sekolah Minggu Pemuda. Kami silakan.
Ya, terima kasih Sekolah Minggu Pemuda yang sudah mempersembahkan pujiannya. Ya, kami mengundang pemuda-pemuda yang lain, pemudi ya yang belum bergabung silahkan. Ya. Tiap minggu ya, jam 8 sampai jam 9:15 ya. Dibimbing oleh Diakon Sri Tati dan juga Mas Rahman. Silakan para pemuda dan pemudi gereja. Shalom Bapak Ibu semua. Belum kompak, shalom semuanya? Iya, ya, kita akan belajar. Ini masih suasana Paskah. Sampai 40 hari ke depan. Ya, Yesus menampakkan diri 40 hari supaya murid-muridnya semakin kuat dan siap melanjutkan visi misi Yesus. Ya, hari ini kita akan belajar dari tokoh Saudara Yesus yang jarang diberitakan. Dari skeptis menjadi optimis. Kita akan melihat bagaimana keberadaan Yakobus Saudara Yesus. Mari kita berdoa lebih dulu. Dalam kuasa Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, kami mohon menolong kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu hari ini yang akan kami dengar boleh memberkati kami. Pesan firman-Mu yang terus menumbuhkan, menguatkan, mengokohkan hidup kami. Tolonglah hamba-Mu Bapa dalam memberitakan firman-Mu hari ini, dan kami semua segenap jemaat-Mu siap dengar-dengaran firman-Mu. Kami pulang tidak sia-sia, tapi firman-Mu yang akan memberkati kami semua. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, dari skeptis menjadi optimis. Dari tidak percaya menjadi percaya. Dari pembenci menjadi pengasih Kristus. Itulah Yakobus Saudara Yesus. Yakobus Saudara Yesus sering disebut si lutut unta. Karena apa? Yakobus seorang yang tekun, saleh, tiap hari berdoa di bait Allah, berjam-jam, sampai lututnya seperti itu. Orang kalau ngebas, biasanya ininya juga ngapal ya jari-jarinya. Betul Maraman? Yang senang ngebas itu, pasti jari-jarinya ngapal. Apalagi yang sering nyangkul, sering bawa sabit, pasti jarinya ngapal. Kalau saudara kita, bukan lututnya tapi apa? Jidatnya. Ya toh ya? Ya toh ya? Ya? Yang orang-orang tekun itu ya, jidatnya sampai kelihatan hitam. Karena sering ya sujud. Ya toh. Kita lihat si lutut unta dari skeptis menjadi optimis. Kita lihat keberadaan Yakobus Saudara Yesus. Ingat, Yesus mempunyai 12 murid. Namanya dari 12 ada yang 2 namanya Yakobus. Sehingga kita enggak salah. Ya. Yakobus Saudara Yesus beda dengan murid Yesus. Yakobus anak Zebedeus. Dan Yakobus anak Alfeus. Beda. Kalau ini 12 murid Yesus. Yang akan kita pelajari hari ini, Yakobus Saudara Yesus, si lutut unta. Mari kita lihat. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Perhatikan. Yesus menampakkan diri kepada Yakobus,
4 kitab Injil tidak mencatat. Justru ini diinformasikan oleh Paulus. Sebelum Yesus naik ke surga, 500 Yesus menumpukan. Paulus memberikan kesaksian. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dari skeptis menjadi optimis. Mari kita lihat skeptis keberadaan Yakobus yang betul-betul sangat membenci, sebel dengan keberadaan Yesus. Sebelum itu kita lihat keluarga kudus di Bethlehem saat itu. Saudara, Yusuf, Maria sering disebut keluarga kudus. Apalagi saudara-saudara kita Katolik. Keluarga kudus. Apakah enggak ada konflik? Apakah enggak ada masalah? Mari kita lihat di sini. Matius 13:55, 56 mencatat. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Saudara, Matius mencatat. Di sini jika kita lihat, saudara Yesus itu ada berapa? Yakobus, Yudas, Yusuf, sering disebut Yoses, Simon, dan 2 perempuan. Gak disebutkan namanya. Artinya saudara Yesus ada 6. Kalau Pak Mista ada 11 ya Pak ya. Yang kemarin dipanggil Tuhan 11. Pak Ses ada berapa Pak Ses? Tadi sharing di sekolah minggu 14. Zaman dulu. Jadi keluarga kudus, Yusuf dan Maria masih kalah. Ya, Mas Billy jangan tambah lagi ya. 5. Ya, di sini ya. Saudara Yesus cuma 6. 2 wanita, 4 laki-laki. Dan di sini sering dinyatakan Yakobus, saudara Yesus yang paling tua di luar pernikahan dengan Yusuf dan Maria. Artinya apa? Setelah Yesus lahir, dikandung oleh Roh Kudus, Yusuf dan Maria nikah sebagai mestinya bangsa Yahudi saat itu. Jadi nikah sebagai layaknya suami istri. Lalu Yusuf dan Maria mempunyai 6 anak. Yakobus yang tertua. Setelah mempunyai 4 anak, sejarah gereja mencatat Yusuf meninggal. Karena itu Yakobus, darah daging Yusuf dan Maria. Yakobus saudara yang tertua. Disinilah saudara, Yakobus sebagai yang paling tua mempunyai tanggung jawab besar untuk keluarganya setelah ayahnya atau Yusuf meninggal. Ini keluarga kudus yang dari Bethlehem. Apa yang terjadi dalam keluarga kudus setelah Yusuf meninggal? Kita lihat. Yakobus membenci Yesus. Perhatikan di situ, ya. Yohanes mencatat, Yohanes 7 ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada Yesus. Ini Maria melihat perbedaan satu anak, mungkin dipandang Yakobus dan saudara-saudaranya melihat Yesus ini anak emas. Karena spesial.
Sudah informasi dari malaikat. Diperlakukan mungkin agak beda dengan keenam anak kandung Maria. Melihat gelagat itu, Yakobus mewakili saudara-saudaranya, lihat di situ. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada Yesus. Padahal di luar sana apa? Yesus banyak dikagumi. Yesus banyak diyakini sebagai Mesias, sebagai Nabi. Dan pengikutnya tidak ratusan ribuan, saudara. Tapi keluarganya sendiri enggak percaya. Bagaimana perasaan Yesus dan Maria sebagai ibunya? Yesus dielu-elukan di luar. Tapi saudaranya sendiri dikatakan tidak percaya. Apa yang terjadi? Lebih tragis lagi, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, Yesus mengajar, Yesus banyak melakukan mujizat, banyak orang berbondong-bondong kepada Yesus. Apa yang dikatakan? Mereka datang hendak mengambil Yesus ya keluarganya. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Oleh saudara-saudaranya Yesus dicap gila, gak waras lagi. Padahal di luar sana banyak orang mengeluh-elukan, banyak orang ingin menjadi muridnya, banyak orang ingin mengikut Yesus, keluarganya sendiri, saudaranya sendiri, gak percaya. Bahkan mencap Yesus tidak waras lagi, gila Yesus ini, gila kakak saya ini. Bayangkan. Yesus bergaul dengan wanita-wanita pelacur. Yesus bergaul dengan para pemungut cukai. Dan orang-orang Farisi sinis kepadanya. Pasti mengatakan kepada Maria dan saudara atau Yakobus ini, lihat kakakmu, sudah enggak sehat lagi. Yakobus lebih baik apa di situ? Ya, dengan geram dan marah dikatakan apa? Mereka datang hendak mengambil Yesus. Mungkin bisa kita bayangkan Yesus dipandang di mata Yakobus dan saudaranya, kamu mempermalukan keluarga kita. Keluarga kita ini meskipun saudaranya saleh terpandang. Karena saudaranya sendiri tidak percaya. Dan mengatakan Yesus sudah gila. Yesus sudah sinting, Yesus sudah enggak waras lagi. Bagaimana perasaan ibu? Perasaan kita. Di luar anak kita disanjung-sanjung. Tapi di dalam dikatakan gila, dikatakan sinting. Pasti di dalam diri Maria juga bergolak. Seperti ini, menjadi ibu Mesias. Juga keenam anak kandung saya. Jika kita melihat keluarga kudus di sini. Keenam anaknya enggak percaya. Bahkan menganggap anak yang spesial di mata Maria dicap gila. Sangat sedih. Puncak emosi Yakobus di sini, saudara. Mungkin dalam benak pikiran Yakobus mengatakan, firasatku benar. Kakakku telah mempermalukan keluargaku. Karena itu pemerintahan Pilatus wali kota saat itu menangkap kakakku. Tuh benar toh kataku. Sejak dulu saya sudah mengingatkan. Saya enggak percaya, saya ingin mengambil kamu. Saya ingin kamu di rumah saja, enggak usah mempermalukan keluarga kita. Tuh saatnya betul.
Kamu dirantai di hadapan Pilatus, di hadapan orang-orang Farisi. Mungkin ini puncak kekecewaan, kebencian Yakobus melihat abangnya, melihat kakaknya mau disalib dan dirantai seperti itu. Pilatus pasti merasakan di situ. Yang akan mengadili Yesus Kristus. Dan kebencian Yakobus dan saudara-saudaranya pasti mengaminkan. Saya dulu sudah mengingatkan abangku. Jangan semena-mena, jangan gegabah. Ini kan, betul kan firasatku, feelingku? Kamu sudah memalukan keluarga Yusuf dari Betlehem. Ini puncak kebencian Yusuf dan saudara-saudaranya, saudara. Melihat Yesus dirantai, diadili, dicaci, dimaki, Yakobus pasti firasatku betul. Kamu sedang dipermalukan dan orang banyak melihatnya. Ini saudara, keberadaan Yesus di mata Yakobus dan saudara-saudaranya. Dianggap orang gila, sudah mempermalukan keluarga. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah Yesus mati dan bangkit. Perjumpaan Yesus dan Yakobus saudaranya. Dikatakan di situ, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Sebelum 12 rasul Yesus kunjungi, Petrus, Thomas, Andreas, Filipus, dan yang lainnya. Terlebih dulu Yesus setelah bangkit menjumpai saudaranya Yakobus. Tahu betul Yesus bagaimana kebencian Yakobus kepada dirinya. Kejengkelan Yakobus kepada Yesus. Meskipun tidak dicatat di 4 Injil, Paulus mengingatkan gereja sekarang ini. Sebelum menampakkan diri kepada 12 rasul, Yakobus dijumpai lebih dulu. Yesus tahu gejolak, kekecewaan, kesedihan adiknya, saudara-saudaranya. Karena itu ia jumpai. Apa reaksinya Yakobus dan saudaranya? Mereka semua bertekun, maksudnya 12 rasul ya, setelah dijumpai Yesus selama 40 hari, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Di rumah siapa? Maria, janda kaya raya, ibu Yohanes Markus. Peristiwa ini di rumah besar janda Maria, ibu Yohanes Markus di Yerusalem sebelum peristiwa Pentakosta. Semua murid Yesus, ibu Yesus, saudara-saudara Yesus termasuk Yakobus di situ. Yakobus mulai lunak setelah berjumpa dengan Yesus. Dia sehati berkumpul di lokasi yang sama sebelum menanti pencurahan Roh Kudus. Dari skeptis menjadi optimis, mulai dilunakkan pikiran hati Yakobus yang keras tadi, saudara. Setelah peristiwa perjumpaan dengan Yesus. Yesus bukan jasadnya,
tapi dirinya tubuh yang baru menjumpai saudara-saudara. Mari kita melihat Yakobus mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kitab Yakobus, saudara, setelah kitab Ibrani itu ditulis saudara Yesus. Yang skeptis tadi, tapi setelah peristiwa Pentakosta dia giat melayani, artinya Yakobus mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Yakobus mengalami transformasi di dalam dirinya. Yang tadinya skeptis, pembenci, tidak percaya, menjadi percaya yang radikal, yang luar biasa giatnya. Lihat di sini. Kita akan melihat beberapa yang tercatat di dalam kitab Yakobus. Kerendahan hati Yakobus. Lihat di situ, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Dulu abangnya nggak percaya dan dianggap gila. Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia dikatakan apa? Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus. Dia tidak mengatakan salam dari Yakobus adik Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, tidak. Tapi dia menempatkan dirinya salam dari Yakobus hamba Allah dan hamba Yesus Kristus. Hatinya yang keras, yang skeptis, yang tidak percaya, yang membenci. Bahkan tadi mengatakan, saudara kita sudah gila. Setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara, di situ. Dia dipakai Tuhan menulis kitab Yakobus. Menandakan apa Yakobus di sini? Mengawali suratnya Yakobus, kerendahan hati Yakobus. Yang tadinya mengatakan Yesus sudah tidak waras lagi. Yesus abangku gila. Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia menekankan otoritas Allah dan Yesus. Dan dia menempatkan dirinya sebagai hamba. Jadi perjumpaan dengan Yesus, saudara, membuat Yakobus dan saudara-saudara mengalami transformasi, mengalami perubahan yang radikal. Ini pentingnya iman Kristen. Setelah kita berjumpa dengan Kristus, saudara, mungkin hidup kita sering gagal. Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, Yesus khususkan pertama kali saat bangkit hari Minggu itu, saudaranya yang dicari. Saudaranya yang ditemui, yang keras kepala tadi, yaitu Yakobus. Dan teladan yang berikutnya, Yakobus menyatakan, iman harus disertai dengan perbuatan. Dikatakan di situ, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Gak banyak ya kitab Yakobus 2:19. Allah yang esa itu seperti apa? Iblis pun tahu Allah itu satu. Tapi esa itu seperti apa? Apakah seperti matematika? Seperti perkiraan asumsi orang di luar sana? Bu Budi kok nyembah Allah 3? Allah Lian kok 3? Jelaskan Lian, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal seperti apa? Kalau diinjili saksi Yehova, Bu Budi, Lian, atau semua, coba buka Lian, di Alkitab ada enggak kata Tritunggal? Enggak ada itu, betul toh, saksi Yehova, betul toh? Mana kitabmu? Sehingga kita mulai ragu. Ya. Apalagi kita jarang belajar Alkitab, jarang memahami firman Tuhan. Akhirnya apa? Oh saksi Yehova betul ya. Di Alkitabnya enggak ada kata Tritunggal.
Bahkan Natal pun enggak ada. Oh, selama ini orang Kristen pada umumnya sesat. Sehingga mengaminkan, membetulkan pengajaran saksi Yehova. Ingat saudara, jika pengenalan kita kepada Allah enggak bertumbuh, iblis mudah menyesatkan kita. Menjauhkan kita dari firman yang hidup, firman yang sudah mati, bangkit, dan akan datang kedua kali menjemput kita. Karena itu, Yakobus mengingatkan setelah perjumpaan dengan Yesus dalam suratnya. Dikatakan jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mahatma Gandhi, khotbah Yesus di bukit itu meyakini khotbah terbaik yang pernah ia dengar. Presiden Soekarno mengakui Yesus itu gembala agung yang baik. Bahkan enggak gembala agung yang baik. Orang Kristen sering mengatakan Yesus gembala agung yang baik. Soekarno, presiden kita pertama kali, Yesus gembala agung terbaik di muka bumi ini. Itu pidato-pidatonya saat dia menjadi presiden di acara-acara Natal. Sering dikutip di koran-koran saat itu. Kita sering mengatakan Yesus guru yang baik. Tapi di luar sana mengakui khotbahnya Yesus terbaik, gembala agung terbaik. Tapi apa mereka percaya? Mengakui Yesus Tuhan, Mesias, mati, bangkit, naik ke surga? Tidak, saudara. Bibirnya, nolitnya mengakui, tapi hatinya belum mengakui. Ini tragisnya. Kita yang sudah mengakui, mari. Apa yang sudah kita nasarkan di hadapan Tuhan, pengakuan iman kita, juga kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita beritakan kasih Kristus itu. Itu iman yang hidup, bukan iman yang mati. Di sini, Yakobus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kiprah Yakobus berikutnya, memimpin sidang pertama Yerusalem. Dia sangat dituakan, dihormati di antara rasul-rasul atau murid-murid Yesus. Karena tatkala terjadi masalah di gereja pertama, ya, Barnabas, para rasul sudah menginjili kemana-mana, pertumbuhan gereja semakin keluar Yerusalem, terjadi masalah. Banyak orang Farisi, imam-imam kepala percaya di situ tidak merta berjalan mulus, enggak. Ada masalah. Masalahnya apa, Pak? Orang-orang Farisi yang sudah percaya apa? Mempunyai usulan. Orang-orang non-Yahudi, Yunani, Romawi yang sudah percaya Kristus harus disunat. Nah, ini menimbulkan crash, saudara. Masalah besar gereja abad pertama. Kan itu kitab Kisah Para Rasul mencatat. Masalah ini kalau tidak ditangani bisa menjadi perpecahan di dalam gereja Tuhan. Karena itu para rasul berkumpul di Yerusalem mengadakan sidang pertama. Yakobus pemimpin sidang tersebut. Dikatakan apa di situ? Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku." Simon atau Petrus
telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Sebab itu aku berpendapat bahwa jika kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Artinya apa di situ? Orang non-Yahudi, orang Romawi, orang Yunani yang sudah percaya Kristus, kita yang sudah dewasa jangan buat aturan, mereka harus disunat, enggak ada. Kan itu dalam kitab Roma, Paulus tegas gitu ya. Di dalam Kristus enggak ada sunat secara jasmani, sunat secara batiniah. Kepada jemaat di Galatia yang menjadi perpecahan karena orang-orang Yahudi, baik orang Yahudi, baik non-Yahudi, baik bersunat, baik tidak bersunat, di dalam Kristus enggak ada perbedaan. Ini saudara, hasil sidang ini diumumkan. Yakobus dengan hikmat Allah, yuk kita tulis surat. Kita kirim saudara-saudara kita di Roma, di Antioquia, di Galatia. Itu Kisah Para Rasul 15. Jadi, Yakobus mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia dijadikan suri teladan para rasul, saudara. Memimpin sidang pertama Yerusalem. Yang tadinya keras kepala, yang tadinya sangat membenci Yesus, diubah karena perjumpaannya dengan Yesus. Yang terakhir, menjadi martir. Ini enggak ditulis di dalam Alkitab, tapi tokoh sejarah gereja Yahudi abad pertama, Josephus Flavius, dia netral, belum percaya Kristus, mencatat. Dan teolog atau bapak gereja Eusebius mencatat, Yakobus mati menjadi martir. Ya. Pertama kali mengakhiri di riwayat hidupnya ini menjadi martir tahun 67-68 Masehi. Dia berkhotbah di bumbungan bait Allah, menyatakan bahwa Yesus benar-benar Mesias. Yang tadinya dia sebagai saudara sangat membenci, dia menyaksikan Mesias sudah datang. Siapa yang percaya akan mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Ini khotbah terakhir Yakobus. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Farisi yang belum percaya Kristus menyuruh tentara Romawi saat Yakobus khotbah, suruh mendorong puluhan meter. Yakobus jatuh dan akhirnya terkapar di lantai bait Allah. Apa tindakan para Farisi yang belum percaya itu? Langsung merajam Yakobus. Kok tragis sekali, Pak. 12 murid Yesus matinya tragis semua, saudara. Ada yang dibuang di Pulau Patmos. Bahkan sebagian besar disalib dengan kepala di bawah. Dibakar, dirajam, bayangkan. Mengapa mereka sekuat sehebat itu? Sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Mereka dikuatkan. Yang lemah menjadi kuat. Yang pembenci semakin mengasihi. Itu Yakobus. Karena Yakobus mengatakan apa di dalam Yakobus 1:12? Berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Amin Bapak Ibu. Ini iman Yakobus tadi.
menguatkan gereja-gereja di perantauan saat itu. Saudara-saudaranya, sebangsanya yang sudah percaya di perantauan saat itu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Masuk akal enggak Pak Sitanggang? Dalam ujian, dalam tes disuruh bahagia. Biasanya kalau orang sedang ujian, sedang banyak masalah, stres atau senang? Hah? Realistis saja. Biasanya apa? Kita takut, bingung. Bapak Ibu, saat guru, yuk kita ujian. Ya senang. Ya hari ini kita ujian, banyak alasan. Betul enggak? Gugup kita. Protes kita kadang. Di sini, ujian kehidupan Yakobus menyatakan di sini. Karena itu dia siap menjadi martir gereja saat itu. Ya, kalau Stefanus martir gereja pertama. Mungkin ini martir gereja setelah Stefanus atau yang kedua. Yakobus saudara Yesus tadi. Kan dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Makarios en peirasmos. Dalam godaan, dalam ujian. Dia berpesan, berbahagialah. Khotbah Yesus di bukit masih ingat? Berbahagialah engkau yang dihina, yang dicela karena namaku. Lihat di situ. Karena namaku. Yesus juga menekankan itu. Yakobus juga menekankan itu. Mari saudara. Mungkin kita saat ini berbagai ujian sedang kita hadapi, sedang kita bergumulkan. Mungkin kita ditekan karena nama Yesus. Jangan menderita karena apa? Kalau Yakobus ayatnya sebelumnya itu, kedagingan kita. Janganlah kita menderita karena kita tidak berhikmat dalam hidup ini. Ya, penghasilan kita 2 juta, tapi kita habiskan 3 juta, itu enggak berhikmat. Enggak bisa mengelola, memanage. Nah itu kita dicobai oleh keinginan kita. Karena membandingkan dengan orang lain. HP ini temanku ganti, ini HP ku juga ganti. Tuh sepatumu kok enggak ganti-ganti toh, sepatunya ganti mak. Motormu kok enggak ganti-ganti toh, motorku ganti. Keinginannya, akhirnya terseret, terpikat. Karena mengukur dirinya membandingkan dengan orang lain. Hati-hati. Ya, apalagi di era sekarang. Temennya makan di sana diposting, liburan di sana diposting gitu ya. Kan seperti itu. Kalau kita logika kita enggak jalan, kita ikut-ikutan mudah terseret nanti. Membanding-bandingkan. Ya. Pertemuan ini untuk kita saja ya, jangan ada yang lain. Oh ternyata yang satunya apa? Pasang status. Akhirnya yang nggak tahu jadi tahu. Oh bohong berarti kamu itu, sudah pesen-pesen kok mau buat status. Berarti kita nggak ngajak dia, aduh nggak enak saya ya. Karena apa? Seperti itu, sekarang kan seperti itu. Akhirnya tahu. Dan temannya menilai, aduh, kok aku nggak dikasih tahu ya, kok aku nggak diajak ya. Hati-hati memposting itu. Ya, dirahasiakan, oke kita rahasiakan, lalu diposting di IG-nya. Lah di sini, ya, nggak makan, nggak pergi, nggak kemana, masalah juga diposting. Nih, iya toh ya. Statusnya, aku sedang gini. Ya, sedang galau. Ya, tidak menangis ke Tuhan,
tapi diposting. Dan ini memang zamannya seperti ini. Saudara. Ya, nanti kalau tidak ditanggapi apa? Di situ. Hati-hati. Ingat Yakobus, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau hari ini kita sedang bergumul berjuang karena nama Yesus, Anda diintimidasi karena nama Yesus, kita harus bertahan. Godaannya, tantangannya, Yesus sudah katakan apa? Siapa yang mau mengikut harus berani memikul salibnya, salib kita, penderitaan kita. Kadang orang lupa seperti itu. Kadang termakan janji-janji manis. Nanti menjadi Kristen ya kamu pasti gini, pasti enak. Ingat janjinya di sini. Tapi saat memikul salibnya, dia enggak siap lalu pergi. Mari kita contoh. Sang martir Yakobus saudara Yesus di sini. Saudara, dari skeptis menjadi optimis. Dari pembenci Yesus jadi mengasihi Yesus. Betul-betul Yakobus mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Karena itu Yesus berpesan bagi kita hari ini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dikatakan apa? Kita baca sama-sama. 3, 4. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Meskipun kita belum pernah didatangi Yesus secara pribadi seperti Yakobus di sini saudara. Tapi Yesus sudah menegaskan sebelum naik ke surga. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini bagi saya, bagi kita semua. Karena janjinya, kebangkitannya sudah nyata. Tokoh sejarah Yahudi mencatat. Yosefus. Tokoh sejarah Yunani mencatat Theodios. Tokoh sejarah Romawi mencatat. Yesus sudah bangkit. Dan pertama kali yang dijumpai adalah saudaranya, yaitu Yakobus. Mari saudara. Paskah yang baru kita peringati, Yesus sudah bangkit. Dan 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan 500 orang sebelum naik ke surga Yesus menampakkannya. Dari 12, dari saudara kandungnya di sini. Dari 12, dari 70, dari 120 sampai 500. Lalu Yesus naik ke surga di sini, mengamanatkan bagi kita hari ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari kita imani saudara. Sehingga hidup kita seperti Yakobus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bahwa Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu tidak berjuang sendiri. Yesus dengan kuasa Roh Kudusnya menuntun dan selalu menguatkan. Pertanyaannya, masihkah saudara meragukan kuasa kebangkitan Yesus? Masihkah saudara menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Mari ini menjadi doa dan komitmen kita. Semakin kuat dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita. Terlebih hati pikiran kita. Kita mohon rahmat dan kuasa-Nya melawat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan.
Mungkin ada di antara Bapak Ibu, seperti Yakobus saudara Yesus, yang belum percaya kepadanya, bahwa Yesus mati bangkit naik surga. Silahkan untuk berdoa. Datang kepada Yesus. Mohon ampun kepada Yesus. Sehingga kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Saudara yang sudah mengenal Yesus, sudah percaya Yesus, tapi belum ada sukacita, tatkala ada tekanan, tatkala kita diejek, dihina karena nama Yesus, silahkan berdoa. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, kita siap menjadi murid-murid Kristus yang setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak seperti Yakobus menjadi martir, karyanya yang begitu luar biasa. Tapi mari, kesempatan hidup yang hari ini Tuhan berikan, kita belajar menyerahkan diri kita, talenta kita, rasa syukur kita, bahwa Tuhan sudah mati bangkit dan memberikan jaminan hidup bagi kita. Dan hari ini, mungkin yang belum pernah memberitakan peristiwa Paskah atau kebangkitan Yesus, silahkan berjanji. Anda betul-betul mengalami lawatan Tuhan. Anda diberi hikmat kekuatan Tuhan untuk menceritakan kasih Kristus yang sudah nyata bagi saudara. Bapa yang penuh kasih, terima kasih firman-Mu hari ini sudah kami dengar Tuhan. Biarlah itu menjadi motivasi kami dalam mengiring Engkau. Mungkin kami dulu skeptis, pesimis, tidak percaya. Biarlah hamba-Mu boleh Engkau bentuk Tuhan, menjadi optimis dalam mengiring Engkau, dalam melayani Engkau. Berkati Tuhan segenap umat-Mu di sini. Tantangan, kesulitan, mereka bisa lewati. Karena ada Kristus yang sudah mati dan bangkit. Dan kuasa-Mu itulah Bapa yang boleh melawat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan segenap jemaat-Mu hari ini. Imannya semakin kuat, semakin tangguh di dalam Engkau. Jika ada yang mulai yang pesimis Tuhan, dengan kuasa dan permohonan mereka, Engkau angkat. Sehingga kami semua semakin optimis di dalam mengiring, mengikut Engkau. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu, nama yang segalanya di bumi dan di surga, seru kami, syukur kami persembahkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon kesabarannya sebentar. Sebelum doa berkat, kita dengarkan beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita. Ya. Silakan yang di luar segera masuki ruangan. Karena hari ini seperti informasi seminggu, 2 minggu yang lalu ya, hari ini ada RUG singkat. Untuk mengesahkan program dan anggaran gereja kita. Mungkin ada yang di luar, silakan ya, bisa masuk ke ruangan atau ke dalam gereja. Ya sebelum itu kita lihat dulu, mengingatkan persekutuan doa besok 15 April, ya, jam 7 malam, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Tri Prasetyo. Ya. Lanjut, pengkhotbah Minggu 19 April, Bapak Mr. Yuwono. Dengan petugas, ya lanjut, ya di sini, ya, PKMB,
Latihan hari Jumat malam. Ya, untuk tim musik WL Singer. Karena apa? Besok Sabtu sorenya ada persekutuan PKMB gabungan. Ya, dengan GBI Bakti di gereja kita ini. Karena itu latihan ya Mbak Kesia ya bisa dan tim musik Jumat malam. Persekutuan PKMB gabungan ya, besok Sabtu di situ jam 5:30, 17.30. Tempat di gereja kita. Mengingatkan Bapak Ibu putra putrinya ya yang tunas muda, remaja dan pemuda bisa didorong sehingga kita bisa bersekutu anak-anak pemuda remaja kita. Lanjut. Ya, ini enggak abdol ya. Mengucapkan diri sendiri untuk diri sendiri gitu ya. Ya. Ya, selamat ulang tahun Pak Hosea, neto ya. Ya. Enggak abdol Pak Sis ya, neto ya. Ya, 15 April 2026. Ya. Usianya berapa? 55 tahun ini Bu Budi ya. Daripada Bu Budi bertanya nanti ya, 55 tahun Bu Budi. Iya, ya. 17 April 2026 Pendeta Ratu Albert Monio. Ya. Pendeta kita semua ya tanggal 17 April ya. Rencana ya, ini Pak Riko ada ini. Ya, PBI ya akan berkunjung ke rumah Opa ya, Diakon Wardoyo ya. Besok Sabtu. Ya, bersekutu sebentar ya dengan Opa. PBI kumpul di gereja 8:30. Gitu ya Diakon Wardoyo? Iya. Ya, kaum pria PBI besok kumpul di gereja, besok Sabtu jam 8:30 kita akan adakan persekutuan singkat bersama Pendeta Monio. Ya, itu sekaligus ya, mewakili Ketua PBI Pak Riko ya. Lanjut, ada lagi? Ya, yang saya katakan tadi ya. Karena itu Bapak Ibu mungkin ada masih di luar bisa masuk ke dalam. Sudah semua ini. Ya. Biasanya 50% plus 1. Ya. Ya. Diharapkan semuanya sudah melihat, membaca, memahami. Ya. Jika ada pertanyaan, ini komisi semuanya hadir kecuali Mbak Priska izin ya, karena ada keperluan gitu ya. Itu Mbak Priska, kemarin sudah izin. Ya, ini panitia keuangan, PI gitu ya, terus sekolah minggu, ibadah, PBI, WBI, sosial. Pak Martin ada? Iya, ya. Silakan Bapak Ibu, ya. 50% plus 1. Ini memenuhi kuota enggak Diakon Sidati, Diakon Wardoyo? Ya. Iya, hari ini banyak yang izin, ya. Iya. Ini ya kita sepakati dulu, lanjut ini RUG-nya. Lanjut Bapak Ibu, Kevin? Lian? Lanjut? Lian? Pak Sitanggang? Iya, manduk-manduk semua. Bu Boro? Iya. Nggih. Bu Rina? Ini yang saya tanya ini yang di luar PPG Bapak Ibu. Ya, biar Abdul ya. Nanti kalau Mas Prin, Mbak Kristiana, ya belum anggota tapi biar kenal ya, calon Mas Prin di sini ya. Ya, gimana Bapak Ibu? Diakon, ada saran? Masukan? Diakon Sidati? Iya, ya. Kita lanjut, setuju Bapak Ibu? Pak Robert? Lanjut?
Setuju? Iya. Ya. Terima kasih ya. Ini Bapak Ibu, ya sekilas tolong tampilkan Cia ya. Ini sudah dikirim di grup jemaat ya. Program gereja kita tahun ini ya. Sudah dilihat semuanya, terus anggaran dia secara umum, ya secara umum. Terus ya ini ya. Ya. Jika ada pertanyaan hari ini secara singkat akan kita sahkan. Silakan Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan sebelum kita sahkan bersama-sama. Sehingga semuanya jelas. Kita mendoakan, kita mendukung program-program gereja kita, ya. Anggaran yang dibutuhkan semuanya boleh berjalan dengan baik. Silakan sekali lagi, ada yang ditanyakan? Pak Kasiman, ya. Bu Betty, ya. Silakan, Bapak Ibu, Bu Erti, Bu Budi, ya. Ada? Jelas? Jangan jelas bingung loh ya. Jelas Bapak Ibu? Ya, jangan malu. Ini tradisi gereja baptis ya. Meskipun sekarang itu juga di Bandung sendiri ya, teman-teman itu juga langka RUG itu. Ya, enggak saya sebutkan, ada beberapa gereja yang enggak melakukan RUG. Langsung dihandle pendeta dan panitia keuangan dan PPG-nya. Sehingga jemaat enggak tahu anggaran kita tahun ini berapa, programnya seperti apa gitu ya. Program keluar seperti apa, program PI seperti apa ya. Nah, di sini semuanya tertera. Sehingga jemaat tahu, jemaat ikut mendoakan, gitu, ambil bagian gitu ya untuk mensupport program-program gereja ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ya, sehingga kita transparan ya untuk program dan anggaran gereja kita tahun ini sampai awal 2027. Silakan. Gerin, boleh tanya? Tidak ada? Belum? Silakan. Sekali lagi, ya. Saya beri kesempatan Bapak Ibu, jika ada yang belum jelas silakan bertanya. Ya berarti siap kita sahkan Bapak Ibu? Siap? Enggak dengar suaranya Bu Valen. Siap? Sini, suara Lian belum dengar. Siap? Siap? Iya. Semuanya siap? Iya. Ya, mari hari ini ya kita sepakati bersama-sama ya, Minggu 12 April 2026 pukul 11 lebih 5 menit gitu ya, kalau di hadapan saya ya, program hari ini, program dan anggaran Gereja Baptis Indonesia Cimahi hari ini kita sahkan bersama-sama. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya, tapi kami pengurus tetap terbuka. Jika Bapak Ibu program-program kita yang mau bertanya dan lebih jelas silahkan. Ya Diakon ya, kami tetap berusaha akan menjawabnya. Ya, sehingga kita bisa tahu program kita dan anggaran gereja tahun ini. Sekali lagi, mari kita terus doakan program-program gereja kita, dan kami terus ya, Bapak Ibu bisa mensupport melalui persembahan dan perpuluhan, sehingga melalui gereja ini nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kami mengundang semua sidang berdiri, mari kita tutup
ibadah kita hari ini dengan doa berkat bersama-sama. Mari kita berdoa. Kepada Allah Bapa di surga, Allah penguasa alam semesta yang sudah mengutus putramu, Yesus Kristus mati bangkit, menebus dosa kami. Dan dengan kuasa Roh Kudus yang selalu membimbing, menolong kami. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami hari ini, esok, sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Kita aminkan Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.